Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang insya Allah mempunyai nilai ibadah ini, dengan izinnya kita dapat bermuajahah, bertatap wajah walaupun jarak jauh melalui kegiatan kuliah umum Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi keutamaan bersilaturahim kita pada saat ini. Ikhwatu iman hamba Allah, dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghairu bagin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah hanya mengharamkan bagi kita yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga babi, yang keempat binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi apabila keadaannya terpaksa untuk memakannya dengan bukan atas keinginan wala adin dan tidak melampaui batas, fala isma alaih, maka tidaklah berdosa. Dari ayat yang mulia ini lahirlah kaidah-kaidah yang kita kenal, di antaranya al-masyaqqah tajlibu taisir, ad-daruratu tubihul mahdhurah. Kesulitan melahirkan kemudahan, kesukaran membolehkan sesuatu yang asalnya haram. Boleh mengkonsumsi yang haram, boleh melakukan yang haram jika terpaksa karena tidak ada lagi jalan yang lain, tidak ada lagi pilihan, hanya ada satu-satunya pilihan, yaitu melakukan yang haram atau mengkonsumsi yang haram. Misalnya ada seseorang yang tersedak, kalau istilah bahasa Sundanya kabeuheulan. Dia tidak mendapatkan air, dia hanya mendapatkan satu botol minuman keras. Maka dengan terpaksa dia meminum minuman tersebut, dan akhirnya kabeuheulannya bisa sembuh dengan mengkonsumsi yang haram. Maka perbuatan tersebut tidaklah menjadi dosa selama bukan merupakan keinginan atau juga tidak melampaui batas.
yang haram saja boleh dilakukan dalam keadaan terbatas, apalagi yang tidak haram, apalagi yang hukumnya sunat, apalagi yang dilarangnya itu bukan ibadah, sebagaimana yang sedang kita hadapi pada saat ini. Sebagai yang kita maklumi bahwa negara kita juga negara-negara yang ada di dunia ini sama mengalaminya, yaitu suatu wabah yang penyebarannya luar biasa, penularannya sulit untuk dikendalikan. Kita menyaksikan baik dari media cetak maupun media elektronik bagaimana ganasnya virus ini, sehingga dengan keganasannya itu banyak makan korban, ratusan ribu bahkan mungkin jutaan yang sudah terinfeksi dan ratusan ribu yang sudah meninggal dunia. Ini merupakan bukti bahwa virus COVID-19 ini tidak main-main. Ditularkan dengan cara kontak fisik. Maka atas dasar itu ikhtiar upaya yang dilakukan oleh berbagai negara, yaitu bagaimana caranya supaya rakyatnya tidak melakukan kontak fisik antara satu dengan yang lainnya, sehingga muncullah istilah lockdown. Di negara kita muncullah istilah karantina mandiri, PSBB, yang pada intinya supaya menjaga jarak antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan ikhtiar dan upaya ini imbasnya terhadap ibadah, di mana pemerintah menghimbau, menginstruksikan, pemerintah dalam hal ini termasuk MUI, juga termasuk ormas-ormas Islam yang lainnya, menghimbau untuk para warganya agar melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah itu di rumah yang biasa dilakukan di dalam masjid, seperti sholat wajib berjamaah, sholat Jumat, sholat tarawih berjamaah di masjid, dan mungkin saja sholat sunat hari raya Idul Fitri. Hal ini dilakukan karena adanya unsur keterpaksaan. Yang dilarang bukan ibadahnya, yang dilarang bukan menjauhi masjidnya, sebagaimana orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah. Mereka berusaha supaya umat Islam tidak lagi mendatangi masjid, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 114. Kedoliman mana lagi yang lebih besar daripada kedoliman orang-orang yang melarang manusia untuk berzikir di masjid, bahkan mereka menginginkan untuk merobohkannya. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang musyrik pada waktu ini. Jadi konteks ayat ini berbeda dengan apa yang berlaku pada saat ini. Kita dihimbau oleh pemerintah, dihimbau oleh MUI
bukan untuk menjauhi masjidnya, tapi yang dilarang itu adalah kontak fisiknya, berdekatannya. Karena di antara kegiatan-kegiatan ibadah di masjid itu ada kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat tarawih berjamaah. Maka yang dilarangnya itu adalah kontak fisiknya, berdekatannya. Sehingga ibadah-ibadah tersebut untuk sementara waktu lebih baik dilakukan di rumah masing-masing. Dan itulah jalan yang terbaik untuk saat ini. Yang haram saja dibolehkan untuk dilakukan, apalagi yang hukumnya tidak haram, yang hukumnya sunat muakkadah. Dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu dalam keadaan kondisi dan situasi yang sangat gawat seperti pada waktu ini. Maka timbullah pertanyaan, apakah dengan melakukan sholat berjamaah di rumah, apakah dengan melakukan sholat zuhur sebagai pengganti sholat Jumat, pahala-pahala yang biasa kita lakukan sebelum adanya kejadian ini akan berkurang dikarenakan kita melakukan kegiatannya di rumah? Maka menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini diterima dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Musa al-Ansari. Rasulullah beliau bersabda, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mislu makana mukiman sohihan." Apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, kutiba lahu mislu, maka ditetapkan pahala baginya seperti makana yang malu mukiman sohihan, seperti yang diamalkan sebagaimana ketika dia sedang mukim dan sedang sehat. Kita sekarang sholat di rumah karena terpaksa, bukan merupakan keinginan. Di mana dulu sebelum ada kejadian seperti ini, kita biasa melaksanakan ke masjid, biasa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk sholat Jumat. Tahun lalu kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Maka pahala yang kita dapatkan dalam kondisi seperti ini itu sama dengan yang didapatkan ketika kita melakukannya dalam kondisi aman, dalam kondisi yang tidak terpaksa kita meninggalkannya. Maka bagi kita sebagai umat Islam, janganlah ragu untuk mengikuti arahan dari pemerintah MUI dan ormas-ormas Islam untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang melibatkan orang banyak di dalam rumah saja, yang biasa kegiatan-kegiatan tersebut kita lakukan di dalam masjid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahu yahudu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.